Pernah kepikiran nggak sih soal perekat tak kasat mata yang sebetulnya nempelin furnitur, lantai, bahkan bagian-bagian dari gedung kita? Nah, kali ini kita bakal bahas soal perlombaan yang seru banget, mencari pengganti lem super kuat yang alami dan ramah lingkungan buat gantiin lem industri yang udah umum banget kita pakai. Coba deh lihat sekeliling kalian sekarang. Mungkin ada meja, kursi, atau lemari. Banyak banget kan barang-barang dari kayu di sekitar kita. Semuanya itu direkatkan pakai lem yang super kuat. Tapi, pernah nanya nggak sih, lem itu asalnya dari mana? Dan apa dampaknya buat kita? Nah, pertanyaan simple ini ternyata jadi pemicu inovasi yang keren banget. Oke, sekarang kita bedah dulu masalahnya. Kan buat temuin solusi kita harus ngerti dulu dong akarnya di mana. Dan ternyata biang keroknya itu ada di perekat yang udah kita andalkan selama, lebih dari 100 tahun. Nah, kenalin nih, namanya resin fenol formaldehida, atau biar gampang kita sebut aja PF. Anggap aja dia ini kulis super di dunia perekat. Kuatnya itu bukan main, makanya dia jadi andalan buat banyak hal, mulai dari kayu lapis biasa sampai komponen buat pesawat terbang. Tapi, di balik kekuatannya itu, ada biaya tersembunyi yang mahal banget. Resin PF ini dibikin dari minyak bumi. Yang kita tahu kan, sumber daya fosil yang bakal habis. Dan yang lebih ngeri lagi, bahan-bahan pembuatnya itu punya risiko kesehatan yang serius. Formaldehida misalnya, itu diklasifikasikan sebagai karsinogen. Artinya, zat yang bisa memicu kanker. Jadi ini bukan cuma soal lingkungan, tapi juga soal kesehatan kita, yang harus segera dicari solusinya. Nah, di setiap cerita masalah pasti ada pelawannya kan? Di kisah kita kali ini, pelawannya datang langsung dari alam. Dia nawarin solusi yang cerdas dan ramah lingkungan banget buat gantiin lem-lem dari bahan bakar fosil ini. Dan inilah dia, lignin. Mungkin namanya agak asing ya di telinga, tapi percaya deh, lignin ini ada di mana-mana. Dia ini polimer alami yang bikin tanaman dan pohon jadi kuat dan kaku. Gampangnya, lignin itu ya lem alaminya alam semesta. Nah, yang bikin para ilmuwan support tertarik itu apa? Ternyata kalau kita intip struktur kimianya, blok-blok penyusun lignin itu mirip banget sama fenol, salah satu bahan utama si resin PF tadi. Kemiripan inilah yang bikin dia jadi kandidat pengganti yang sempurna. Rasanya kayak alam tuh udah nyiapin cetak birunya buat kita. Terus, nyarinya susah nggak? Justru ini bagian terbaiknya. Lignin itu sama sekali bukan barang langka. Malah, dia ini produk sampingan yang jumlahnya melimpah ruah dari industri kertas. Tiap tahun, jutaan ton lignin itu diproduksi dan seringnya cuma dibakar aja buat jadi bahan bakar. Coba bayangin, potensi sebesar itu selama ini kita sia-siakan. Eits, tapi tunggu dulu, ceritanya nggak sesederhana itu. Ternyata nggak semua lignin itu sama. Nah, disinilah kita masuk ke tantangan utamanya. Kita harus cari tahu jenis lignin mana sih yang paling jago buat tugas ini. Jadi gini, cara kita ngambil lignin dari tanaman, entah itu dari kayu atau bahkan dari jerami, ternyata bisa mengubah sifat-sifatnya. Beda cara, beda hasilnya. Makanya para peneliti ini punya satu pertanyaan besar. Dari semua jenis lignin yang ada di industri, mana yang paling oke, paling reaktif, dan paling efisien? Dan inilah para kontestannya. Ada 4 jagoan di sini. Coba lihat, sumbernya aja udah beda-beda, dan ini ngaruh ke semuanya. Terus tingkat kemurniannya juga naik turun. Ada juga yang namanya rasio SG. Gampangnya, ini tuh nunjukin komposisi kimia di dalamnya. Nah, semua perbedaan kecil ini bakal nentuin siapa yang jadi juara. Oke, perlombaan dimulai. Oke, sekarang kita masuk ke babak utamanya, perlombaan reaktivitas. Di sini, para peneliti ngetes langsung, lignin mana sih yang paling satset, paling gampang bereaksi buat jadi perekat yang kuat. Jadi, apa sih maksudnya reaktivitas di sini? Gampangnya gini deh, lem itu kan perlu dipanasin biar mengeras kan? Nah, semakin rendah suhu yang dibutuhkan, berarti dia semakin reaktif. Dan pastinya, makin hemat energi. Jadi, misinya jelas, cari lignin yang bisa masak di suhu paling rendah. Dan, jeng-jeng-jeng, inilah hasilnya. Lihat deh grafiknya, kelihatan jelas banget kan siapa pemenangnya? Lignin Craft atau KL yang batangnya paling pendek itu, dia juaranya. Dia bisa bereaksi di suhu paling rendah, cuma 121,5 derajat Celcius. Jauh di belakangnya ada lignin enzimatik dan organosolv yang perlu suhu lebih panas. Kelihatan banget kan siapa yang menang telak? Oh iya, ada satu lagi, si lignin hidrolisis. Dia finish di posisi buncit, butuh suhu paling panas buat bereaksi, jadi hasil ini makin negasin lagi kalau lignin craft emang kandidat yang paling reaktif dan paling menjanjikan.
Jadi, setelah adu cepat reaktivitas yang ketat, kita sudah punya pemenangnya. Sekarang, yuk kita bongkar rahasianya. Kenapa si lignin craft ini bisa jadi juara? Nah, angka ini nih kuncinya, 121,5 derajat Celcius. Ingat ya, ini suhu reaksi paling rendah yang berhasil dicapai. Artinya, dia yang paling efisien di antara semua kontestan. Ini bukan sekedar angka loh, ini adalah sinyal kuat buat masa depan industri perekat yang lebih hemat energi. Terus, apa sih rahasianya? Ternyata ada 3 hal utama. Pertama, dia paling murni. Kandungan ligninnya sampai 86%. Kedua, kotorannya paling sedikit. Jadi nggak ada yang gangguin prosesnya. Dan yang paling penting, secara struktur, dia punya paling banyak tangan-tangan kimia yang siap buat pegangan dan ngebentuk ikatan lem yang super kuat. Dan ini bukan kata saya loh ya. Biar lebih afdol, ini kutipan langsung dari para penelitinya. Mereka bilang, lignin craft dengan kandungan lignin tinggi dan tangan-tangan kimia paling banyak itu terbukti menunjukkan suhu reaksi paling rendah. Jadi ini benar-benar kesimpulan ilmiah. Nah, ini nih, bagian yang paling bikin optimis. Semua hasil keren di lab ini ternyata bukan cuma teori di atas kertas. Hasilnya sudah dikonfirmasi, dan beneran berhasil juga waktu dicoba diproduksi skala pabrik. Ini langkah raksasa, dari lab langsung ke dunia industri nyata. Keberhasilan mengubah limbah industri jadi lem yang lebih aman ini benar-benar membuka pikiran kita kan? Ini bukan lagi cuma soal lem. Ini soal gimana kita bisa lebih cerdas memanfaatkan apa yang ada, soal menciptakan furnitur yang lebih sehat buat rumah kita. Nah, kalau lem aja bisa kita ciptakan ulang dari alam, coba bayangin deh, produk sehari-hari apalagi ya yang bisa kita rombak pakai solusi dari alam. Coba dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.